Ya Allah, berkahi umatku ini pada waktu paginya. Artinya apa? Siapa yang bangunnya paling pagi, itulah hidupnya paling berkah. Sekarang di dunia internasional, di Asia Tenggara ini, Asia Tenggara, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, setelah diteliti, ternyata yang paling cepat bangun paginya, itulah yang di seberang Batam, Singapura. Mau Islam, mau tak Islam, asalkan dijalankannya sunnah Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling awal bangun paginya, maka dialah yang paling maju. Singapura itu maju karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, paling awal bangun pagi. Belum lagi azan subuh, udah bangun orang Singapura. Orang kita disatukannya duha sama subuh. Saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran, tinggal di hotel di samping pantai. Sholatlah kami ke Masjid Agung. Nama daerah tak usah sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Sholat subuh dari hotel ke masjid, kiri kanan kedai kopi buka. Hebat, cepat betul kedai kopi ini buka. Belum azan masjid kedai kopi udah buka. Terus tengok isi kedai kopi, ayah cincai-cincai lah. Yang minum kopi orang kita, yang pernah kedai kopi, ketika dia kaya duitnya banyak marah. Kenapa ini? Padahal dia lebih awal bangun. Prinsipnya jangan sampai rezeki dipatok ayam. Orang kita udah dipatok ayam, terkam kucing, diambil tikus, habis. Apa pun tak ada apa lagi. Padahal yang punya hadis siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia ini ciptaan Allah. Dunia ini punya Allah. Kalau mau maju ikuti aturan, apa pula aturan setan? Dunia punya Allah. Manusia ciptaan Allah. Mau hidup diikuti aturan setan. Maka kita ini adalah hamba Allah. Apa kitabnya? Al-Quran. Siapa contoh teladannya? Muhammad SAW. Siapa teknisinya? Kalau kita punya TV, kalau kita punya mesin, kalau kita punya barang, kita beli ke pabrik, ada juklaknya, ada katalognya. Apa katalog hidup ini? Quran. Siapa model contohnya? Nabi Muhammad. Nabi tak ada lagi sekarang. Lalu siapa kita ikut? Al-ulama warasatul anbiya. Ikuti para ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah dalam Quran, "Innama yakhsyallaha", yang takut kepada Allah, min ibadihil ulama. Ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ahli fisika, walaupun dia ahli biologi, walaupun dia ahli matematika, kalau dalam hatinya takut kepada Allah, maka sesungguhnya dia ulama. Ulama artinya berilmu. Anak-anak kita mesti berilmu, tapi dengan ilmunya itu dia takut kepada Allah. Bukan dengan ilmunya itu dia buat pesawat canggih, tapi justru melupakan Allah. Dengan ilmunya itu dia buat TV mantap, tapi isinya melalaikan kepada Allah. Kemarin sore saya dikirim video tentang orang koma di rumah sakit. Menangislah suami sama anaknya, macam mana lah menyadarkan istriku ini biar supaya dia bangun dari komanya. Datang anaknya, papa, gimana caranya mama biar sadar ya? Gimana? Kita buatkan video TikTok. Karena dulu dia suka TikTok. Ini kalau kita buatkan video dia sadar. Itulah yang sekarang jadi tontonan orang. Bayangkan, mau menyadarkan dari koma pun mau dibuatkan TikTok. Nah, habis kiamat dari dunia. Lama saya menengok ini. Mau saya hempaskan handphone tuh. Ingat saya banyak WA di dalam, tak jadi. Bagaimana cara menyelamatkan ini? Kalau tidak kita bawa umat ini ke dalam masjid. Dari maghrib ke isya, jangan lagi ada TV, jangan lagi ada handphone. Tutup laptop, tutup shutdown komputer, masuk ke dalam masjid. Maghrib ke isya. Kita tiru pengajian, jadwal pengajian di Malaysia. Saya kalau ke Malaysia dulu sebelum Covid, setahun 2 kali. Itu pengajiannya di Malaysia tuh ngaji tak lama-lama, pendek aja. Dari maghrib ke isya 45 menit. Habis itu sholat isya. Selesai sholat isya, yang mau pulang silakan pulang, yang mau bertahan di masjid soal jawab. Ditulis di depan mereka pakai meja, mejanya tinggi, lalu ada tulisan bawah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Number, WhatsApp number. Nah, tulis semua. Jadi langsung dia tanya. Tak banyak-banyak, pengajian pendek aja ngaji. Yang lama makannya banyak. Setiap masjid ada dapurnya. Dapur umum. Jadi masjid tidak membeli nasi. Jadi masjid tidak membeli nasi dari orang yang memasak nasi tak ke masjid. Masjid dimasak oleh orang masjid. Nasi dimasak oleh orang masjid. Ketika memasak dia berwudu, ketika memasak dia bersolawat, ketika memasak kencingnya berbasuh, sehingga orang yang memakan itu ada rahmat dan barokahnya. Masjid ini ada dapurnya. Buatkan dapurnya. Sehingga kita, oh kalau begitu apalah guna nanti catering Pak Ustadz? Bagus. Kalau membeli catering kepada jamaah, sehingga duitnya itu berputar di antara jamaah. Kalau duit dia banyak, dia akan bersedekah. Kalau duit dia banyak, dia akan belikan karpet masjid. Belikanlah uang kita kepada jamaah yang kira-kira kalau duit jamaah itu banyak akan balik juga ke masjid. Setuju?
Itulah yang membuat orang marah kepada Abdul Somad ini. Abdul Somad cerita tentang duit, Abdul Somad cerita tentang politik. Karena memang di mana-mana ceramah saya itu isinya 3. Perbaiki pendidikan, pengajian di masjid berkualitas. Perbaiki ekonomi, belanja kepada jamaah supaya duitnya berputar antara jamaah. Tahu ada jamaah yang punya penyewaan mobil, sewa mobil dia. Tahu antara jamaah ada yang punya laundry, pakai laundry dia. Tahu di antara jamaah ada yang jual buah, beli buah dia. Tahu jamaah ada yang jual tanah, kabarnya kau jual tanah. Iya. Tanah siapa yang kau jual? Entah, aku nggak tahu tanah siapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid menjadi sentral tempat berkumpul. Ada orang yang sangat kaya, bingung mau kemana aku campakkan duitku ini Pak Ustaz. Bingung aku Pak Ustaz. Ada pula satu lagi jamaah yang sangat susah, tak tahu dia kemana mau mengadukan kesusahannya. Yang menawarkan duit pinjaman cuman rentenir, lintah darat. Semua yang di laut-laut ini kalau sudah naik ke darat jahat semuanya. Contohnya lintah darat dan buaya darat. Maka datanglah jamaah masjid. Masjid mempertemukan antara pejabat dengan rakyat. Masjid mempertemukan antara orang kaya dengan orang yang susah. Bertemunya di mana? Di dalam masjid. Itu siapa tuh? Kawan ayah. Ayah jumpanya di mana dulu? Di Masjid Nurul Huda, Perumnas Geria Sagulung Permai Blok E nomor 1A Sagulung Batam. Udah kusebutkan alamatnya lengkap, tak juga datang, entahlah. Di mana jumpanya? Di masjid. Di mana disolatkan jenazahnya? Di masjid. Di mana dia mengadukan kesusahannya? Di masjid. Diangkatnya tangannya, Allahu Akbar, ditempelkannya keningnya ke lantai, lalu diucapkannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kalau duitnya banyak, di mana diletakkannya duitnya yang banyak itu? Di masjid. Sampai ke masjid tengok, apa lagi yang kurang? Ini nampaknya udah kecabut-cabut kubah ini. Berapa? Banyak. Ini nampaknya berapa? Ini nampaknya kipas angin tak hidup. Kenapa? Begitu. Jangan ketika duit banyak ke mall, pas duit tak ada ke masjid. Orang yang model begini, jenazahnya jangan disolatkan, bawa ke jembatan Barelang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tak ada. Itu maka saya katakan begitu. Insyaallah semua jamaah masjid ini baik-baik semuanya insyaallah. Amin. Jam berapa waktu sholat maghrib di Saya kadang tak percaya sama orang, lebih percaya sama Google. Waktu sholat Batam. Waktu sholat Batam maghrib jam 6.14. Sekarang jam 6 matahari terbit. Pas matahari terbit tak boleh sholat karena waktu tanduk setan. Waktu terbit matahari itu bulat, datang setan bertanduk. Kata setan. Matahari itu bulat gini. Waktu matahari bulat, datang setan menghampiri matahari dengan dengan tanduknya. Jadi kalau ada nanti jumpa, mana tahu calon menantu Bapak, apa kabar Pak? Kata, sehat setan. Matahari bulat, habis itu keluar tanduknya. Berapa lama? Setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Jadi jam 6 lewat 14, genapkanlah 15, sebetulnya 12. Tapi karena kita udah lama berkawan, 15 saja lah. Pas jam 6.15 barulah boleh sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Jadi pengajian subuh itu kapan stopnya? Pengajian maghrib, dari maghrib ke isya 45 menit. Senin malam Selasa, akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, tentang Allah, tentang malaikat, tentang azab kubur, tentang akhirat, tentang hisab, tentang Quran. Malam Selasa, tafsir surat Yasin. Kenapa tafsir surat Yasin? Karena mau pindah rumah baca Yasin, mau nikah baca Yasin, tahlilan baca Yasin, mengusir hantu jembalang tanah Yasin. Tapi arti Yasin sudah tahu. Yasin, apa arti Yasin? Lakiku. Nama laki dia Muhammad Yasin. Tafsir surat Yasin, tafsir surat-surat pendek, tafsir Wadduha, tafsir Alam Nasrah, tafsir Qul Huwallah. Supaya apa? Supaya waktu sholat paham apa yang dibaca. Tak usah kaji-kaji tafsir tak tentu arah. Ini tafsir, kau ngaji tafsir apa tadi? Tafsir mimpi. Mimpi aja sekarang orang banyak takut. Mimpi aja dilaporkan ke polisi sekarang. 3. Hadis-hadis pendek, hadis arba'in. Itu yang kita kaji. Streaming itu namanya pengajian matan arba'in. Imam Nawawi namanya. Akidah udah, tafsir udah, hadis sudah. Apalagi fikih, belajar tentang halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunat, sunat muakkad. Nanti sekali-sekali 6 bulan sekali baru datang Abdul Somad tablik akbar, pengajian umum. Tapi mesti ada pengajian khusus. Jangan anggap pengajian umum ini dianggap ilmu. Belum, ini bukan ilmu, ini hanya membangkitkan semangat. Pengajian khusus mesti ada. Undang imam tadi ke rumah. Pak Imam, ada yang mau kubicarakan 4 mata ini Pak Imam. Kata Pak Imam, jangan kan 4, 3 pun bisa. Apa mau kau kata? Apa bilang.
Aku malu Pak Imam. Apa malu Bapak? Anakku yang SD itu sudah hafal 1 juz. 1 juz itu dia. Terus apa masalahnya? Setiap dia pulang sekolah, dia mau ngulangkan hafalannya. Terus aku belum bisa Iqra. Jadi selama ini gimana Pak? Selama ini aku pura-pura ngangguk aja lah. Jadi aku mau belajar baca Quran sama Pak Imam. Tapi syaratnya kita berdua aja Pak Ustadz. Istriku sama anakku jangan tahu. Oke, belajar tahsin sama Pak Imam. Dari mulai Iqra 1, Iqra 2. Nanti kalau anaknya nanya, Papa udah berapa? Papa udah 4. 4 juz Pak, jangan kau tanya-tanya. Maksudnya Iqra 4. Belajar baca Quran. Tidak ada batasan ilmu dalam Islam. Tidak ada itu S1 22, S2 25, S3 27. Itu aturan barat. Dalam Islam menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Sampai liang lahat, sampai orang mau mati di liang lahat pun ditalqinkan la ilaha illallah. Bahkan sudah mati pun talqin itu ada 2. Ada talqin ketika sakratul maut mau mati, ada talqin ketika sudah dikuburkan. Di Batam orang mati sudah dikubur masih ada baca talqin. Banyak yang tak menengok jenazah nampaknya nih. Nampaknya jenazah di Batam main hanyutkan aja. Masih dikubur kan? Dikubur. Setelah dikubur itu dibacakan talqin. Hai fulan bin fulan, kalau datang malaikat maut bertanya kepada engkau, man rabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Nabi Muhammad SAW. Ma imamuka, katakan Al-Quran. Ma kitabuka, katakan Al-Quran. Siapa saudaramu? Katakan saudaraku orang-orang beriman. Kenapa lagi disampaikan itu padahal dia sudah mati meninggal dunia? Begitulah maknanya 2 talqin itu. Pertama mendoakan dia, yang kedua ini jamaah hatinya sedang lembut karena tetangganya baru meninggal. Ini jamaah hatinya sedang lunak karena ayahnya baru mati, karena emaknya baru wafat. Mumpung hatinya sedang lembut, diceramahilah sama ustaz. Jangan mengubur orang macam mengubur kucing. Gali tanah kubur dah. Tak didoakan sudah putus. Tak didoakan Pak, sudah putus. Kalaulah putus amal orang hidup kepada orang mati, ngapain ada sholat jenazah? Betul? Nanti kalau ada orang mengatakan, jangan doakan, udah putus. Nanti kalau dia mati, tak usah sholatkan. Ditanya sama anaknya, nggak kita sholatkan? Udah putus. Sedikit putus, sedikit putus. Itulah tausiah kita pada subuh ini. Sebelum jam 6.15 kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Di akhir zaman umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang akan masuk surga hanya 1 golongan. Golongan mana tuh Pak Ustaz? Golongan saya lah. Apakah kita berada di sini termasuk golongan itu Pak Ustaz? Udahlah kau bangun subuh, mandi kedinginan, jalan kaki ke Masjid Nurul Huda, pengajian, sholat subuh berjamaah, ragu pula masuk surga. Ada orang yang tak mandi wajib, tidak bersedekah, tidak sholat, yakin masuk surga. Kau udahlah mandi, bersunat, sholat, puasa, ragu pula masuk surga. Jadi sebetulnya apa yang membuat umat Islam ini ragu masuk surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Yakin apa tak yakin? Percaya atau tak percaya? Sataftariqu ummati ala iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71 golongan. Iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah 72 golongan. Iftaraqat ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah 73 golongan. Yahudi 71, Nasrani 72, orang Islam 73. 71, 72, 73 ini bukan angka nominal, tapi angka jumlah menunjukkan bahwa perpecahan umat Islam lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Bukan angka nominal. Setelah dihitung-hitung ternyata Yahudi lebih dari 71. Ternyata Nasrani lebih dari 72. Ternyata umat Islam lebih dari 73. Adin, bang, abang sayang tak sama adik? Sayanglah Adinda. Siap abang nunggu adik semester 7. 1000 tahun kan ku nanti. 1000 tahun itu angka nominal atau makna kiasan? Kiasan. Ada pula ada orang Batam umur 1000 tahun. 40 aja bengek. Arti 1000 tahun itu artinya makna kiasan. Begitu juga dengan 71 Yahudi, 72 Nasrani, 73 Islam. Bukan angka nominal. Jangan nanti dihitungnya. Umat Islam 73, NU, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Watan, Al-Wasliyah, FPI, GP Ansor, dihitungnya semua. Habis itu baru ditinggal. Mana yang masuk surga itu ya? Tengoknya, oh ini yang masuk surga. Apa kelompok apa nih? Sahabat UAS. Bukan begitu cara berpikirnya. Bahwa kita terpecah lebih banyak dari Yahudi, lebih banyak dari Nasrani, lebih banyak daripada Yahudi. Lalu kemudian mereka bertanya, lalu di antara yang banyak itu siapalah yang masuk surga itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikut aku dan seperti sahabat-sahabatku.
Nabi sholat subuh, kita sholat subuh. Nabi memakmurkan masjid, kita makmurkan masjid. Nabi ahlus sunnah, Nabi berpegang kepada sunnah karena dia sumber sunnah, sunnah dari Allah. Kita mengamalkan sunnah. Nabi mengajarkan berjamaah, kita berjamaah. Maka kita adalah kelompok yang